Cek 1 2. Ipul ya Ul. Sudah Ul. Keluar terus ini tadi kayaknya jaringan. Ipul kentang. Iya, mulai Ul. Halo Ul. Cek 1 2. Halo, suara saya terdengar apa tidak? Terdengar, Halo, Pak. halo. Oh, iya. Terdengar. Siapa Dengarkan saja aja, yang Pak. bertugas hari? Ya, oke. Siapa moderator atau pembawa acara hari ini? Saiful Rahman, Pak. Ya, silahkan bisa di. Maaf Pak, tadi jaringan Pak keluar terus. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada kawan-kawan peserta seminar serta dosen yang telah berhadir di webinar kali ini. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan kesehatan sehingga kita bisa berhadir pada kesempatan webinar kali ini. Sebelum memulai acara ini, saya akan memperkenalkan saya Saiful Rahman sebagai moderator pada webinar kali ini. Jadi pada webinar kali ini ada 3 materi atau 3 pemateri yang akan menyampaikan atau menyajikan materinya. Jadi susunan acara pada webinar ini ada pembukaan, penyampaian materi, dan sesi tanya jawab serta diakhiri dengan penutup. Mungkin langsung saja kita mulai ke acara pembuka. Sebelum memulai acara, demi kelancaran webinar kali ini, saya harapkan kepada peserta untuk mute atau mematikan suaranya terlebih dahulu demi kelancaran webinar ini. Kita mulai acara pertama yaitu pembukaan dan akan kita acara webinar kami dengan tema mengabdi Asia ini. Lagi ada MPD selaku dosen pembimbing mata kuliah ini
Kepada Bapak Yuda MPD, dipersilakan. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih kepada rekan-rekan mahasiswa yang telah menyelenggarakan kegiatan pada hari ini. Ya, terima kasih juga buat rekan-rekan mahasiswa yang telah bersedia berhadir ikut dalam kegiatan webinar yang dengan tema pendidikan seks ya, kalau tidak salah seperti itu. Oke, kita ucapkan alhamdulillah atas berkat rahmat karunia Allah Subhanahu wa taala kita dapat melaksanakan webinar kembali di masa pandemi ya, di akhir semester ini. Ya, semoga bermanfaat. Pendidikan seks menurut saya sangatlah menarik ya, karena di era globalisasi seperti ini segala sesuatu terutama informasi tidak dapat disaring lagi ya. Nah, untuk pendidikan seks itu sendiri kayaknya sangatlah penting, apalagi kalau kita sebagai calon guru nanti ya, kita harus memberikan pengetahuan kepada peserta didik kita yang masih belum paham seperti apa sih harusnya kita bertindak yang berhubungan dengan hal-hal yang bersifat seks tadi seperti itu. Oke, tanpa berpanjang lebar lagi, semoga para peserta stay tune dari presenter, dan tidak lupa juga ini merupakan mata kuliah yang memang diselenggarakan tujuannya untuk meningkatkan keterampilan, pengetahuan, serta sikap para mahasiswa, terutama semester 7 agar nanti bisa menyelenggarakan event-event tertentu pada khususnya, dan bisa meningkatkan keterampilan public speaking. Ya, meskipun di masa pandemik idealnya memang kita di masa pandemik memang rada-rada sulit ya, karena idealnya kita harusnya bisa berkomunikasi atau melaksanakan seminar secara luring atau langsung ya. Namun karena pada masa pandemik seperti ini, mau tidak mau kita harus menggunakan media yang memang harus berbayar juga seperti itu. Oleh karena itu saya apresiasi usaha kalian untuk menyelenggarakan webinar ini, meskipun segala sesuatu kekurangannya mesti ada seperti itu. Baiklah, tanpa berpanjang lebar lagi, saya buka kegiatan hari ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Ya, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Bapak atas sambutannya. Cara selanjutnya yaitu penyampaian materi pertama kita adalah Alia Normala Dewi dengan judul pentingnya pendidikan seks pada remaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator yang telah Oke, langsung saja kita memasuki materi. Di situ ada biodata saya sedikit. Nama saya Alfian Normala Dewi. Alamat saya Jalan Jenderal Sudirman, Gang Puspa. Moto dari saya itu jadilah diri sendiri. Di situ ada moderator. Maaf Pak, ini keluar terus Pak dengan Saya izin berbicara sebentar, bolehkah? Iya Pak, dipersilahkan. Saya lupa tadi mempertanyakan berapa durasi presentasinya tadi. Berapa Itu kan durasi? ada berapa orang tadi? Saya lupa nanya. Ada berapa orang? Ya, ada berapa orang tadi yang akan presentasi hari ini? 3 orang, Pak.
Ya, durasi waktunya berapa menit? Sampai selesai, Pak. Lah, nggak bisa sampai selesai ya, saya kasih waktu 10 menit saja ya. Karena takutnya itu kan kita terlalu lama dan kasihan juga teman-teman yang pakai kuota karena seperti itu. Jadi satu Oh, orang itu 10 menit ya. Maksimal 10 menit. Jadi 3 orang 30 menit seperti itu. Terus disambung dengan sesi tanya jawab ya. Oke, iya, Pak. Pak. Oke, thank you. Ya, silahkan lanjutkan. Mohon maaf ya. Langsung. Ya, silahkan lanjutkan. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan. Di sini ada biodata saya sedikit. Perkenalkan, nama saya Alpia Normala Dewi. Alamat saya dari Jalan Jenderman Sudirman, Gang Puspa. Moto dari saya itu jadilah diri sendiri. Di situ ada tertera Instagram saya dan nomor WA saya. Di sini materi yang akan saya sampaikan itu pentingnya pendidikan seks pada remaja. Yang akan dibahas di sini ada 6 poin. Yang pertama, kita harus mengetahui apa itu pengertian pendidikan seksual. Yang kedua, bagaimana perilaku seksual remaja. Yang ketiga, apa tujuan pendidikan seksual pada remaja. Yang keempat, bagaimana karakteristik seksual remaja. Yang kelima, bagaimana metode pendidikan seks. Dan yang keenam, bagaimana peran orang tua dalam pendidikan seksual. Langsung saja, yang pertama kita akan mengetahui pengertian pendidikan seksual. Pendidikan seksual adalah suatu usaha sadar untuk menyikapkan dan membentuk manusia-manusia dewasa yang dapat menjalankan kehidupan yang bahagia dan dapat berguna, berfungsi, serta bertanggung jawab baik dari segi individu, sosial maupun agama. Selanjutnya, perilaku seksual. Di sini ada 3 poin dalam perilaku seksual. Kita terlebih dahulu harus mengetahui seksual itu seperti apa. Itu segala tingkah laku yang didorong oleh hasrat seksual, baik dengan lawan jenis maupun sesama jenis. Yang ketiga, yang pertama, masturbasi atau onani, yaitu suatu kebiasaan buruk berupa manipulasi terhadap alat genital dalam rangka penyaluran hasrat seksual untuk memenuhi kenikmatan yang seringkali menimbulkan goncangan pribadi dan emosi. Yang kedua, berpacaran dengan berbagai perilaku seksual yang ringan seperti bersentuhan tangan, pegangan tangan, sampai ciuman dan sentuhan yang lainnya. Yang ketiga, ada berbagai kegiatan yang mengarah pada kepuasan dorongan seksual yang pada dasarnya menunjukkan tidak keberhasilannya seseorang untuk mengendalikan atau kegagalan untuk mengalihkan dorongan tersebut ke kegiatan lain yang sebenarnya masih dapat dikerjakan. Di sini selanjutnya ada tujuan pendidikan seksual pada remaja, itu ada 8 poin. Yang pertama, memberikan pengertian yang memadai mengenai perubahan fisik, mental, dan proses kematangan emosional yang berkaitan dengan masalah seksual pada remaja. Yang kedua, mengurangi ketakutan dan kecemasan sehubungan dengan perkembangan dan penyesuaian seksual atau peran tuntunan dan tanggung jawab. Yang ketiga, membentuk sikap dan memberikan pengertian terhadap seks dalam semua manifestasi yang bervariasi. Yang keempat, memberikan pengertian bahwa hubungan antara manusia dapat membawa kepuasan pada kedua individu dan kehidupan keluarga. Yang kelima, memberikan pengertian mengenai kebutuhan nilai moral, yang esensinya untuk memberikan dasar yang rasional dalam membuat keputusan berhubungan dengan perilaku seksual. Yang keenam, memberikan pengetahuan tentang kesalahan dan penyimpangan seksual agar individu dapat menjaga diri dan melawan eksploitasi yang dapat mengganggu kesehatan fisik dan mentalnya. Yang ketujuh, untuk mengurangi prostitusi
ketakutan terhadap seksual yang tidak rasional, dan eksplorasi seks yang berlebihan. Yang kedelapan, memberikan pengertian dan kondisi yang dapat membuat individu melakukan aktivitas seksual secara efektif dan kreatif dan berbagai peran, misalnya sebagai istri atau suami, orang tua, ataupun anggota masyarakat. Selanjutnya ada materi pendidikan seks. Di sini ada 5 materi. Yang pertama, 1. Etika seksual baik ditinjau dari segi agama maupun sosial. Yang kedua, pengetahuan mengenai anatomi dan fisiologi alat kelamin serta proses reproduksi pada manusia. Yang ketiga, penanaman kesadaran peran sosial anak laki-laki dan perempuan. Yang keempat, perkembangan manusia proses reproduksi dan kontrasepsi. Yang kelima, perilaku seksual yang sehat dan yang menyimpang. Selanjutnya, peran orang tua dalam pendidikan seks. Menurut para ahli, pendapat bahwa pendidikan yang terbaik adalah orang tua dari anak itu sendiri. Pendidikan yang diberikan termasuk dalam pendidikan seksual, dalam membicarakan masalah seksual adalah sifatnya sangat pribadi dan membutuhkan suasana yang akrab, terbuka dari hati ke hati antara orang tua dan anak. Di sini ada 5 hal yang penting dalam pendidikan seksual. Yang pertama, cara harus wajar dan sederhana. Jangan terlihat ragu-ragu atau malu-malu jika menyampaikan pendidikan seks kepada anak. Yang kedua, isi uraian yang disampaikan harus objektif, namun jangan menerangkan yang tidak-tidak, seolah-olah bertujuan agar anak tidak akan bertanya lagi. Yang keempat, dangkal atau mendalamnya isi uraiannya harus disesuaikan dengan kebutuhan dan dengan tahap perkembangan anak. Yang keempat, pendidikan seksual harus diberikan secara pribadi karena luasnya sempitnya pengetahuan dengan cepat lambatnya tahap-tahap perkembangan tidak sama buat setiap anak. Yang kelima, pada akhirnya perlu diperhatikan bahwa usaha melaksanakan pendidikan seksual perlu diulang-ulang. Selain itu juga untuk mengetahui seberapa jauhnya sesuatu yang pengertian baru dapat diserap oleh anak, juga perlu untuk mengingatkan dan memperkuat apa yang telah diketahui agar benar-benar menjadi bagian dari pengetahuan anak itu sendiri. Terima kasih, itulah penyampaian materi yang pertama dari saya. Baik, terima kasih kepada Alpia Nurmala Dewi yang telah menyampaikan materinya dengan judul tadi, pentingnya pendidikan seks pada remaja. Sekali lagi terima kasih kepada pemateri Alpia Nurmala Dewi. Sekarang kita lanjut kepada pemateri selanjutnya, yaitu Helwatun Hasanah dengan judul pendidikan seks pada dalam pendidikan seks anak dalam perspektif Islam. Kepada Helwatun, bisa tampilkan slide. Oh ya, ini. CV narasumbernya yaitu nama Helwatun Hasanah, tempat tanggal lahir Marabahan 24 Oktober 1997, alamat Jalan Jenderal Sudirman, terus riwayat pendidikan SDN Ulu Benteng 2, kemudian MTSN Marabahan, kemudian Mansat Barito Kuala, dan sekarang sedang melanjutkan pendidikan di STKIP PGRI Banjarmasin, program studi PGSD. Foto dari Helwatun Hasanah yaitu diminati tidak insti. Untuk singkat dari kita yaitu Helwatun Hasanah, kepada Helwatun Hasanah dipersilakan. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Pendidikan Seks pada Anak dalam Perspektif Islam. Pengertian pendidikan seks. Maaf. Pertama, pendidikan seks. Pendidikan adalah suatu proses pengubahan sikap,
dan tata laku seseorang atau sekelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan latihan, proses, perbuatan, dan cara mendidik. Yang kedua adalah seks. Seks adalah perbedaan badani atau biologis perempuan dan laki-laki yang sering disebut jenis kelamin. Nah, menurut Mugi Kasim mengartikan seks sebagai sumber rangsangan baik dari dalam maupun luar yang mempengaruhi tingkah laku syahwat yang bersifat kodrati. Pendidikan seks. Nah, menurut Dr. Anasi Ulwan menyebutkan bahwa pendidikan seks adalah upaya pengajaran, penyadaran, dan penerangan tentang masalah-masalah seks yang diberikan kepada anak agar ia mengerti masalah-masalah yang berkenaan dengan seks, naluri, dan perkawinan, sehingga jika anak telah dewasa dan dapat memahami unsur-unsur kehidupan, ia telah mengetahui masalah-masalah yang dihalalkan dan diharamkan, bahkan mampu menerapkan tingkah laku Islami sebagai akhlak, kebiasaan, dan tidak mengikuti syahwat maupun cara-cara hedonistik. Tujuan pendidikan seks. Nah, di sini ada 3. Yang pertama, menciptakan sikap yang sehat pada diri seseorang terhadap seks dan seksualitas. Yang kedua, mengartikan kehidupan seks yang ada pada manusia, yakni untuk memberikan penjelasan dan informasi tentang seks manusia serta menegakkan nilai-nilai manusiawi terhadap seks tersebut. Yang ketiga, mendidik anak menjadi pribadi dewasa yang dapat mengadakan hubungan heteroseks yang sehat. Tujuan pendidikan seks yang diberikan kepada anak ada 3. Yang pertama, mempersiapkan anak menghadapi perubahan yang akan terjadi akibat pertumbuhannya. Maka anak laki-laki harus mengerti tentang air mani dan perempuan tahu tentang haid. Yang kedua, menjadikan anak bangga dengan jenis kelaminnya dan memandang lawan jenisnya dengan penghargaan dengan kelebihan dan keistimewaannya. Yang ketiga, untuk membantu mereka mengetahui bahwa perbuatan seks harus didasarkan atas penghargaan yang tulus terhadap kepentingan orang lain. Pendidikan seks dalam Islam. Perintah Nabi Muhammad SAW pada masa berumur 10 tahun, anak-anak supaya dipisahkan tempat tidurnya dari saudara-saudaranya maupun dari ibu bapaknya. Perintah memisahkan tidur anak-anak itu amat penting, artinya bagi pertumbuhan jiwa anak-anak antara lain juga mengenai perkembangan jiwa dalam bidang seks. Beberapa ajaran Islam tentang seks ada 3. Yang pertama, larangan agar kaum wanita jangan memamerkan perhiasan kepada laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Yang kedua, antara laki-laki dan perempuan bukan mahram tidak terjadi pandang-memandang yang bernafsu. Yang ketiga, berkhalwat antara laki-laki dan perempuan bukan mahram tidak dibenarkan. Materi pendidikan seks pada anak dalam pendidikan agama Islam. Ada 7. Yang pertama, menanamkan jiwa maskulin dan feminin. Mendidik menjaga pandangan mata, mengenalkan mahram-mahramnya, mendidik cara berpakaian dan berhias, mendidik cara menjaga kebersihan kelamin, memberikan pengertian tentang ihtilam dan haid. Yang ketujuh, memisahkan tempat tidur. Metode pendidikan seks pada anak dalam pendidikan agama Islam ada 5. Yang pertama, metode pembiasaan, metode keteladanan, metode pemberian hadiah dan hukuman, metode tanya jawab dan dialog. Yang kelima, metode pengawasan. Di dalam metode pengawasan itu ada 2, pengawasan internal dan pengawasan eksternal. Baiklah, sekian dan terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Helwatun yang telah menyampaikan materinya dengan baik tadi dengan judul pendidikan seks pada anak dalam perspektif Islam. Selanjutnya kita lanjut kepada pemateri ketiga, yaitu Siti Fatimah dengan judul Perspektif Agama Islam tentang Pacaran. Berikut CV dari Siti Fatimah. Namanya adalah Siti Fatimah, program studi PGSD, tempat tanggal lahir Batola, tanggal 15 bulan 12 1998. Terus riwayat pendidikan ada SDN Berambai, kolam kiri 2,
MTSN 4 Barito Kuala, dan SMA Negeri 1 Barambai. Moto hidup, setiap setiap tujuan selain Allah adalah sia-sia. Sebab harta, tahta, dan cinta adalah pada pertibatan untuk mencapai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Yudha Adrian, MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Seminar Pendidikan SD. Terima kasih kepada para pemateri yang telah menyampaikan materinya. Terima kasih juga kepada seluruh peserta yang mengikuti seminar hari ini. Baiklah, hari ini saya akan menyampaikan materi seminar yang berjudul Perspektif Agama Islam tentang Pacaran. Bisa dilihat dari makalah dan PPT yang sudah dikirim di grup. Perspektif agama Islam tentang pacaran. Di sini yang akan dibahas ada 4. Yang pertama, definisi pacaran. Yang kedua, perspektif pendidikan agama Islam tentang pacaran. Yang ketiga, rendahnya pengetahuan tentang seks. Yang keempat, Islam dalam mengatur hubungan pasang manusia yang jatuh cinta. Yang pertama, definisi pacaran. Pacaran secara bahasa berasal dari kata pacar atau yang ditambah himbuhan an yang berarti sukaan atau kendak. Sukaan maksudnya yang disukai dan kendak berarti orang yang disukai. Pacar menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah teman lawan jenis yang tetap dan berdasarkan hubungan cinta kasih. Pacaran di sini dimaknai dengan rasa suka dari kedua belah pihak, baik laki-laki dan perempuan yang sama-sama menyukai satu sama lain dan berkomitmen untuk menjalani sebuah hubungan. Nah, di zaman sekarang ini, terutama di era milenial, pacaran adalah hal yang lumrah dan hal yang wajar untuk dilakukan. Namun, sekarang pacaran begitu memprihatinkan karena kebanyakan aktivitas pacaran lebih menuju kepada sesuatu yang tidak baik atau sesuatu yang negatif, seperti pegangan tangan, berdua-duaan, dan bahkan sampai kepada perzinahan. Masalah pacaran pada remaja atau dorongan seks pada manusia menumbuhkan dan menggairahkan hubungan antar manusia, sehingga bermacam-macam hubungan yang positif atau negatif yang terjadi dalam kehidupan. Di PPT-nya ada beberapa cara untuk mengatasi pacaran. Yang pertama, perlu mengadakan saringan atau seleksi terhadap kebudayaan asing yang masuk agar unsur-unsur negatif dapat dihindarkan. Maksudnya di sini adalah sekarang kan begitu banyak budaya asing yang masuk, budaya asing yang ada. Dengan adanya saringan atau seleksi terhadap budaya tersebut, diharapkan anak-anak dapat memilih mana yang baik dan mana yang buruk dari budaya-budaya asing yang ada. Yang kedua, perlunya pendidikan agama dalam keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Sangat diperlukan pendidikan agama, apalagi di zaman sekarang ini. Jadi sangat perlu ditanamkannya pendidikan agama kepada anak-anak, remaja, bahkan orang dewasa, agar bisa menentukan mana yang baik bagi dirinya, dan agar dia mampu mengambil keputusan yang baik dalam kehidupannya. Yang ketiga, perlu diadakan pendidikan khusus dalam bidang kesehatan jiwa. Yang keempat, perlu adanya biro-biro konsultasi untuk orang-orang yang memerlukannya, baik anak-anak, remaja, maupun orang dewasa. Perlu diadakannya pendidikan di bidang kesehatan jiwa dan biro-biro konsultasi di sini. Bisa seperti bimbingan konseling kepada anak-anak, remaja, dan orang dewasa yang diharapkan dapat membantu persoalan yang dihadapi mereka. Dan terakhir, pembinaan pemerintah dengan wewenang yang ada padanya mengambil tindakan dan langkah-langkah yang tegas dengan mengikutsertakan semua lembaga, para ulama, dan masyarakat. Selanjutnya, perspektif agama Islam tentang pacaran. Pacaran dilihat dari kacamata agama Islam tetaplah tidak bisa dibenarkan karena di dalam pacaran terdapat potensi perilaku pelanggaran syar'i atau
perbuatan-perbuatan yang tidak bisa dibenarkan dalam Islam. Nah, pelanggaran tersebut meskipun ringan sekalipun tetaplah pelanggaran. Apalagi bermula dari pelanggaran yang ringan itu bisa berkembang menjadi pelanggaran yang besar. Islam telah memberikan batasan-batasan dalam pergaulan antara laki-laki dan perempuan. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah perbuatan yang keji." Dan suatu jalan kisah Quran, surah Al-Isra, surah ke-17 ayat 32. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, "Jika salah seorang di antara kalian ditusuk kepalanya dengan paku, itu lebih baik baginya daripada ia menyentuh perempuan yang tidak halal baginya." Hadis riwayat At-Tabrani dan Baihaqi. Dalam pandangan Islam, kedekatan fisik dengan lawan jenis yang bukan mahramnya atau tanpa disertai kontak fisik apapun sebenarnya juga dipandang sebagai gerbang yang dapat menghantarkan menuju perzinahan. Jangankan kontak fisik, bahkan memandang lawan jenis dengan tatapan yang berlebihan atau tatapan yang menyakitkan syahwat itu pun bisa menyebabkan pada perzinahan. Selain zina juga merupakan dosa besar di sisi Allah, perbuatan itu juga merugikan baik laki-laki apalagi perempuan. Namun, Islam tidak memisahkan bagi laki-laki maupun wanita dalam hal yang jelas dan memang perlu. Syariat memperbolehkan adanya interaksi antara laki-laki dan wanita, seperti melaksanakan jual beli, belajar mengajar, ibadah semisal haji dan umrah, semisal medis atau pengobatan, dan aktivitas syar'i yang menuntut adanya interaksi antara laki-laki dan wanita. Namun, Islam mengharamkan aktivitas laki-laki dan wanita yang tidak berkepentingan syar'i, seperti jalan-jalan bersama, pergi ke masjid atau kajian Islam, nonton bioskop, dan sebagainya. Aktivitas-aktivitas ini adalah pintu atau jalan menuju kemaksiatan yang lain. Banyak pengingat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengenai berdua-duaan atau berhalwat, yang menjadi inti pacaran dan semua hubungan yang merusak remaja dan pemuda Islam. Tentang halwat, Rasulullah bersabda, "Hati-hatilah kamu untuk menyepi dengan wanita. Demi zat yang jiwaku ada dalam kekuasaannya, tidak ada seorang lelaki pun yang menyendiri dengan wanita, melainkan syaitan masuk di antara keduanya." Hadis riwayat. Nah, ada pun syaitan yang ketiga di sini adalah syaitan membisikkan kepada keduanya untuk melakukan kemaksiatan dan membangkitkan gejolak syahwat mereka, serta menghilangkan rasa malu dan sungkan dari keduanya. Halwat adalah jalan syaitan mengikuti manusia dan menjerumuskannya kepada perzinahan. Hingga maka dari itu, syariat Islam menutup segala jalan ini dan menghalanginya, sehingga diharapkan orang Islam aman darinya. Bukankah begitu indah Islam mengatakan manusia? Berikutnya kita lanjut ke indahnya dalam hubungan seks, merebak praktik hubungan seks di luar nikah di kalangan remaja. Seringkali juga menyebabkan oleh rendahnya tingkat pengetahuan remaja tentang seks. Di berbagai rubrik konsultasi seks di berbagai media massa, sering muncul pertanyaan-pertanyaan dari para remaja yang mencerminkan betapa rendahnya pengetahuan tentang seks, yang hal itu seringkali mengakibatkan terjerumusnya mereka ke dalam lembah seks bebas atau seks pranikah. Dengan kalau bisa jujur ringan. Karena kurangnya pengetahuan tentang seks, banyak dampak negatif yang dapat terjadi, di antaranya kehamilan di luar nikah, aborsi yang tidak aman, dan kemungkinan terkena penyakit menular seksual. Bisa dilihat dari makalah yang sudah saya kirim dan PPT yang dikirim, di sana ada beberapa dampak dari seks bebas serta peningkatan seks bebas di Indonesia. Pada saat ini, seks bebas adalah salah satu masalah yang melanda di kalangan remaja Indonesia. Hal ini terjadi karena pergaulan bebas, yaitu pengaruh media, keadaan lingkungan masyarakat, tidak berpegang teguh kepada agama, dan kurangnya perhatian orang tua.
Seks bebas memiliki dampak yang sangat berpengaruh bagi kehidupan, sehingga sangatlah penting bagi kita semua, dari anak-anak, remaja, orang dewasa, dan bahkan orang tua, mengetahui mengenai pendidikan seks. Mungkin sekarang ini terasa aneh dan kurang pantas membicarakan tentang seks, namun saya rasa hal itu adalah perlu karena itu adalah sebuah pelajaran yang penting bagi kehidupan. Kita lanjut ke Islam dalam mengatur hubungan pasang manusia yang jatuh cinta. Dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik, surga. Quran Surah Ali Imran surat ketiga ayat 14. Tidak kita pungkiri ketertarikan antara dua jenis manusia adalah sesuatu yang fitrah dalam Islam, dan Islam berusaha membawanya ke jalan yang benar. Dan selain sistem pernikahan, tidak ada jalan atau petunjuk yang sesuai manhaj Islam. Cinta dalam Islam tidaklah dilarang, karena itu berada di luar kendali manusia. Islam pun adalah agama cinta. Hanya saja Islam menghendaki kesucian dan ketulusan dalam hubungan itu, sehingga ditetapkan pedoman yang harus ditaati oleh setiap orang. Sedangkan konsep dalam Islam mengatur hubungan antara sepasang manusia yang sedang jatuh cinta dan benar-benar telah berkeinginan untuk menikah, disunahkan untuk segera menikah. Dari hadis Nabi Muhammad SAW. Dari Abdurrahman bin Yazid, dari Abdullah, dia berkata Rasulullah, wahai para pemuda, siapa di antara kalian yang berkemampuan untuk menikah, maka menikahlah. Karena menikah itu lebih menundukkan pandangan dan lebih membentengi kemaluan. Dan siapa yang belum mampu, hendaklah ia saum, berpuasa. Karena saum itu dapat membentengi dirinya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, kemampuan yang dimaksud dari hadis tersebut bukanlah dilihat dari harta, keturunan, atau status sosial, melainkan dari agama semata. Rasulullah SAW memberikan saran dalam memilih pasangan, itu hendaknya mendahulukan pertimbangan agama daripada pertimbangan yang lain. Pernikahan adalah jalan hidupku, dan pernikahan adalah jalan hidup yang dipilih oleh Nabi Muhammad, seperti yang beliau sabdakan. Nikah adalah jalan hidupku, siapa yang enggan terhadap jalan hidupku, dia bukan termasuk golonganku. Hadis riwayat Bukhari. Tidak heran jika agama Islam meletakkan pernikahan dalam derajat yang lebih tinggi. Nabi Muhammad juga bersabda, siapa yang nikah, maka telah sempurna setengah agamanya. Hendaklah ia bertakwa pada Allah terhadap sisanya. Hadis riwayat Tabrani. Dan Allah selalu membantu dan memudahkan seseorang yang ingin melaksanakan agamanya dengan sempurna. Seperti yang disabdakan Nabi. 3 kelompok yang berhak mendapat pertolongan Allah. Yang pertama, mujahid berjuang di jalan Allah, budak yang ingin menebus kemerdekaannya. Yang ketiga, orang yang ingin menikah untuk menjaga kesuciannya. Hadis riwayat Tirmidzi. Nah, itu tadi presentasi dari saya mengenai seminar yang berjudul Perspektif Agama Islam tentang Pacaran. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada pemateri Siti Fatimah. Selanjutnya kita melanjutkan ke sesi tanya jawab. Bagi peserta yang ingin bertanya, silahkan tulis di komentar pertanyaannya dengan menyertakan nama, pertanyaan, serta tujuan kepada pemateri siapa. Silakan kepada peserta yang ingin bertanya. Di situ ada pertanyaan masuk satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, itu namanya Anissa Putri. Dari program studi pendidikan bahasa Inggris STIP PGRI Banjarmasin, yang ingin bertanya kepada Kakak Helwatun Hasanah katanya.
Pertanyaannya, sebagai orang yang mengetahui agama akan mengetahui bahwa pacaran itu haram, tapi mereka tetap melakukannya dengan dalih pacaran Islami. Gimana tanggapan kakak mengenai hal ini? Pada pemateri Halwatun Hasanah bisa menjawab pertanyaannya. Baiklah, Silakan kepada Halwatun Hasanah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Anissa Putri yang telah bertanya. Sebagian besar orang yang mengetahui agama bahkan mengetahui bahwa pacaran itu haram, tetapi mereka tetap melakukannya dengan dalih pacaran Islami. Menurut saya tidak ada yang namanya pacaran Islami seperti itu. Hanya omong kosong lah kata orang seperti itu. Menurut saya seperti itu. Mungkin ada dari teman-teman saya yang lain yang membantu menjawabkan tanggapannya. Kepada Alpia atau Siti Fatimah. Halo, pada pemateri lain mungkin bisa menambahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan sedikit menambahkan penjelasan tentang pertanyaan dari Anissa Putri dari program studi pendidikan bahasa Inggris. Menurut saya, namanya pacaran itu sebelum nikah, hukumnya itu pasti haram. Tetapi mereka tetap saja melakukannya dengan dalil pacaran Islami. Tidak ada namanya pacaran yang di luar nikah, pacaran Islami itu tidak ada. Sebab tidak ada di dalil pacaran itu, intinya pacaran itu haram sebelum kita nikah. Jadi jika kalian ingin merasakan pacaran yang indah, bagaimana? Lebih baik menikah dulu, lalu merasakan bagaimana pacaran itu indah. Itu sih menurut pandangan saya, tidak ada pacaran Islami itu tidak ada. Jadi itu cuma omongan yang daripada gimana ya, orang-orang yang sok-sokan gitu. Pacaran Islami ini tidak ada pacaran Islami, namanya pacaran ya tetap haram. Meskipun pacaran itu tidak berpegangan tangan, itu omongan di awal saja. Meskipun dia pertama pacaran, aku pacaran biasa aja kan, misalnya biasa aja, tidak pernah ketemu, tidak pernah bersentuhan, tetapi contohnya seperti kita berteleponan atau saling tatapan saja, kalau sama-sama mempunyai rasa, pasti hukumnya haram. Itu sudah mendekati perzinahan. Nah, itu saja penambahan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu tadi jawaban dari pemateri Alfian Nurmaladawi. Mungkin pemateri dari Siti Fatimah ingin menambahkan jawaban dari temannya. Baiklah, di sini saya akan menambahkan sedikit jawaban mengenai pacaran Islami. Saya setuju dengan pendapat dari Dewi, yaitu benar seperti yang beliau sampaikan, tidak ada pacaran Islami dalam Islam. Pacaran tetaplah hal yang haram, dan itu hukumnya jelas dalam Al-Quran.
seperti yang belum sampaikan tadi juga, jika menyukai lebih baik menikah, dan jika berkemampuan lebih baik menikah. Jika tidak, lebih baik, kalau saran saya, kita ya ikuti aturan Islam lah. Tapi kembali lagi ke diri masing-masing. Kadang orang itu ada yang tahu tapi dia tetap melakukan, ada yang dia pura-pura tidak tahu. Yang kita bisa lakukan adalah menasihati mereka. Jika mereka pun tidak menanggapi dengan nasihat yang kita sampaikan, ya kita doakan semoga dia bisa kembali ke jalan yang benar, atau doakan semoga ya dia segera menikah lah, kembali ke jalan yang halal, yang jalan yang diperintahkan. Nah, itu tadi sedikit tambahan dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, itu tadi jawaban dari pemateri tentang pertanyaan dari Ani Putri tadi. Bagaimana penanyanya, sudah terjawab atau tidak? Oh ya, itu sudah terjawab katanya. Terima kasih. Baik, pertanyaan selanjutnya itu ada masuk, yaitu dari Nur Hidayah. Nama saya Nur Hidayah, ingin bertanya kepada Helwatun Hasanah. Itu bagaimana contoh metode pengawasan internal dan dalam pendidikan seks pada anak? Terima kasih. Mungkin kepada Helwatun bisa menjawab pertanyaannya. Metode apa pengawasan? Halo? Saipul? Pengawasan internal Metode atau pengawasan eksternal? internal katanya, dalam pendidikan seks pada anak. Nah, metode pengawasan itu ada terbagi dua, internal dan eksternal. Nah, pengertian dari metode pengawasan itu dahulu, anak hendaknya diberikan pengawasan agar senantiasa menutup aurat dan memberikan pengertian mengenai bahaya yang timbul akibat aurat terlihat orang lain. Nah, itu contoh internalnya. Nah, contoh lainnya seperti anak usia remaja masuk ke dalam rumah tanpa minta izin pada orang tua. Maksudnya itu, ketika masuk kamar orang tua, tanpa mengetuk pintu, tanpa minta izin orang tua, dia langsung masuk, dia bisa saja melihat aurat orang tua yang tersingkap, seperti itu. Nah, contoh lainnya, anak yang berusia 10 tahun ke atas tidur satu tempat tidur dengan saudara-saudaranya. Nah, tadi sudah dijelaskan di pendidikan seks dalam Islam, perintah Nabi Muhammad SAW pada masa berumur 10 tahun, anak-anak supaya dipisahkan tempat tidurnya dari saudara-saudaranya maupun dari orang tuanya. Nah, perintah memisahkan tempat tidur anak-anak itu amat penting, artinya bagi pertumbuhan jiwa anak-anak, antara lain juga mengenai perkembangan jiwa dalam bidang seksnya. Nah, contoh tujuan lainnya seperti agar mereka mampu memahami dan menyadari tentang eksistensi perbedaan antara laki-laki dan perempuan, terbiasa menghindari pergaulan bebas antar jenis kelamin yang berbeda. Seperti itu. Apakah dapat diterima? Baik, itu tadi jawaban dari Helwatun Hasanah. Pada yang bertanya, apakah sudah terjawab? Pada Nur Hidayah yang bertanya, apakah sudah terjawab? Tidak ada jawaban ya nih. Mungkin satu pertanyaan lagi ya. Kalau ada yang ingin bertanya, silahkan tulis di kolom komentar. Itu tulis nama, pertanyaan, serta tujuan kepada pemateri siapa.
Mungkin tidak ada lagi yang bertanya ya. Saya tutup sesi tanya jawab kali ini. Cuma ada 2 pertanyaan tadi dari Anissa Putri dan Nur Hidayah. Jadi mungkin itu saja sesi tanya jawab kali ini. Saya ucapkan terima kasih kepada semua peserta. Itu tadi kegiatan webinar kita kali ini dengan tema mengenal pendidikan seks dalam agama sejak dini. Saya selaku moderator minta maaf atas segala kekurangan dan salah pada saat pelaksanaan webinar kali ini. Saya ucapkan terima kasih kepada peserta atas partisipasinya mengikuti webinar ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mati hilang. Kameraku mati tuh. Ya,